Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsafa Inayatullah, NIM 20053035. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Yulhendri SPD. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teori produksi dari suatu home industry, yaitu rengginang ubi Mbak Yuli. Sebelum masuk ke usaha Mbak Yuli tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu home industry dan apa itu rengginang ubi. Baiklah, pengertian home industry. Home industry adalah usaha di rumah atau tempat tinggal yang merangkap sebagai tempat usaha, baik itu berupa kantor, usaha jasa, hingga perdagangan. Semula pelaku home industry yang mempunyai desain ini adalah kalangan entrepreneur dan profesional, yang sekarang mulai meluas pada kalangan umum. Untuk mempunyai lokasi yang strategis untuk tempat berkembangnya atau sebagai tempat berkembangnya usaha jenis rumahan ini, tidak terlepas dari berkembangnya virus entrepreneur atau kewirausahaan yang dapat berperan membuka pola pikir bahwa rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, namun dapat juga digunakan sebagai tempat mencari penghasilan. Pengertian home industry menurut para ahli. Menurut Tohar, pengertian yang pertama yang telah dikemukakan, beliau mengatakan bahwa home industry yaitu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam suatu undang-undang. Sedangkan menurut Ina Primiana, pengertian home industry adalah usaha kecil atau pengembangan tempat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan. Ialah agribisnis, industri manufaktur, sumber daya manusia, serta bisnis kelautan. Usaha kecil ialah pengembangan kawasan andalan untuk dapat mempercepat pemulihan perekonomian melalui pendekatan wilayah atau dengan daerah. Ialah dengan pemulihan wilayah atau daerah untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor-sektor dan potensi. Usaha kecil ini ialah peningkatan upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Adapun karakteristik dari home industry yang ada dalam kehidupan masyarakat antara lain: 1. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan pada umumnya telah tetap atau tidak gampang berubah. Kedua, lokasi tempat usaha umumnya telah menetap dan tidak berpindah-pindah. Ketiga, pada umumnya telah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, sudah membuat izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Yang kelima, sumber daya manusia atau pengusaha mampu mempunyai pengalaman dalam berwirausaha. Yang keenam, sebagian telah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. Yang ketujuh, sebagian besar belum bisa membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning. Itulah ciri-ciri atau karakteristik dari usaha home industry. Setelah menjelaskan mengenai home industry, saya akan membahas sedikit mengenai home industry yang akan saya bahas, yaitu rengginang. Rengginang adalah sejenis kerupuk tebal yang terbuat dari beras ketan dibentuk bulat yang dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas matahari lalu digoreng dalam minyak panas. Agak berbeda dari jenis kerupuk yang lain, pada umumnya terbuat dari adonan yang dihaluskan seperti tepung tapioka atau tumbukan biji melinjo. Rengginang tidak dihancurkan, sehingga bentuk butiran ketannya masih tampak. Seringkali rengginang dibuat dengan ditambahkan bumbu penyedap atau pemanis yang asin. Biasanya diberi bumbu terasi, ada juga yang menggunakan kencur. Sedangkan yang manis dibumbui dengan gula kaung atau gula merah. Rengginang juga ada yang menggunakan beras ketan hitam.
Namun, rengginang harus menggunakan beras ketan, bukan beras biasa atau nasi sisa yang dikeringkan. Jika yang terbuat dari nasi biasa itu disebut ranggining. Jawa Tengah juga dikenal panganan yang disebut dengan intip goreng, yakni kerak nasi. Sisa menanak nasi yang melekat pada dandang yang kemudian dikeringkan dan digoreng. Perbedaan antara intip goreng dan rengginang hanyalah pada ukurannya. Intip berukuran lebih besar daripada rengginang karena dicetak dari dasar dandang atau periuk penanak nasi. Dalam pada itu, di beberapa tempat di Jawa Barat dikenal pula panganan penduduk serupa, namun dengan bahan dasar singkong atau geplek yang disebut renggining. Rengginang dapat digoreng tanpa diberi bumbu maupun rasa, asin atau manis. Ada jenis rengginang yang diberi rasa dengan udang, terasi, atau kerang terjuk. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan inti, yaitu rengginang ubi Mbak Yuli. Rengginang ubi Mbak Yuli dibuka atau didirikan pada tahun lalu, yaitu tahun 2019. Rengginang ubi Mbak Yuli baru memiliki 3 pekerja yang berasal dari tetangga-tetangga Mbak Yuli, sehingga Mbak Yuli bisa dikatakan membantu keuangan tetangganya dan juga dapat mengurangi pengangguran. Proses pembuatan rengginang Mbak Yuli berbeda seperti rengginang pada umumnya. Jika rengginang pada umumnya menggunakan beras ketan, Mbak Yuli di sini menggunakan ubi. Proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Setelah mendapatkan ubi dari pemasok, ubi tersebut dikupas, kemudian dikeringkan, lalu dicuci bersih dan diparut. Setelah diparut, ubi tersebut dipres selama 1 malam. Setelah dipres, untuk menambahkan rasa gurih terhadap rengginang, ubi tersebut diberi garam, bawang putih, dan micin secukupnya. Terakhir, ubi tersebut dicetak menggunakan cetakan khusus dan dikukus, lalu dijemur hingga kering. Kemudian ubi tersebut dikemas dan siap untuk dijual. Alat yang digunakan Mbak Yuli untuk membuat rengginang ubi tersebut adalah pisau yang digunakan untuk membersihkan atau memisahkan ubi dari kulitnya. Kemudian mesin kukur digunakan untuk memarut ubi, mesin pres yang digunakan untuk mengeringkan air ubi, dandang yang digunakan untuk mengukus ubi, dan juga Mbak Yuli memasak rengginang menggunakan tungku api. Tidak lupa alat yang digunakan Mbak Yuli untuk menjemur rengginang tersebut yang terbuat dari bambu dan juga kawat. Baiklah, kemudian saya akan masuk ke cara-cara Mbak Yuli dalam memaksimalkan keuntungannya. Bu Yuli memiliki cara untuk memaksimalkan keuntungannya. Cara Bu Yuli dalam memaksimalkan keuntungannya adalah sebagai berikut. Misalkan, Bu Yuli berhasil menjual 40 bungkus rengginang ubi dalam 1 hari, di mana 1 bungkus tersebut Bu Yuli jual seharga Rp6.000. Jadi, total modal yang dikeluarkan untuk 1 hari tersebut adalah 40 bungkus dikali Rp6.000 berjumlah Rp240.000. Dan perkiraan keuntungan yang diperoleh berdasarkan harga jual ke konsumen yang sudah umum di masyarakat, di mana Bu Yuli menjual 1 bungkus tersebut seharga Rp10.000. Jadi, total hasil penjualannya adalah 40 bungkus dikali Rp10.000 seharga Rp400.000. Jadi, keuntungan yang Bu Yuli peroleh dari asumsi di atas yaitu total hasil penjualan dikurang total modal sama dengan laba. Jadi, Rp400.000 dikurang Rp240.000 jadi seharga Rp160.000. Harga Rp160.000 tersebut adalah laba. Estimasi keuntungan yang didapat sebesar Rp160.000.
Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.